Kali ini saya akan mengulas tentang perjalanan jurnalistik, di antaranya waktu tahun 2016 saya ke Pulau Jemur dengan pejabat setempat. Banyak yang bisa dilihat di Pulau Jemur, melewati jalur laut. Ketika hendak sampai, gugusan pulau itu berjejer indah. Untuk merapat, dermaga apung sudah tersedia. Warna dermaga apung itu biru. Sedikit berjalan, kaki langsung menginjak pasir beberapa meter panjangnya. Lalu menyusuri jalan semenisasi sedikit menanjak. Bagian kiri dan kanan ditumbuhi semak dan tumbuhan besar. Terus mendaki, terlihat gugusan pulau lain pada sisi kiri yang begitu indah. Lalu mulai ditemui pohon yang cukup tua dan tinggi, serta beberapa bangunan tua beserta tower instalasi menara suar Pulau Jemur DSI strip 560 distrik navigasi kelas 1 Dumai. Disusul beberapa bangunan baru, diantaranya pos TNI Angkatan Laut Pulau Jemur. Setelah melewati beberapa bangunan, juga ada jalan seminisasi menurun pada bagian belakang pulau arah utara. Kiri kanannya ditumbuhi kelapa, menyusuri anak tangga, lalu sampai lagi ke bibir pantai dengan kondisi pasir dengan pemandangan indah. Pantai yang landai menjadi tempat yang asik untuk berwisata, dan tidak jauh dari tempat itu terlihat beberapa gugusan pulau lain, dan salah satunya paling dekat sebuah pulau disebut dengan tempat berkembang biaknya penyu hijau. Dan area ini menjadi area yang steril dan tidak boleh dikunjungi sembarangan. Lalu, jika menggunakan drone dari udara, terlihat Pulau Jemur seperti kepala kuda. Bagian pinggirnya dipenuhi pasir, hanya dua sisi, dan selebihnya cadas. Dermaga apung dan beberapa tempat terlihat hijau. Begitu indah Pulau Jemur, yang merupakan salah satu pulau di gugusan Kepulauan Arwah berdasarkan studi pengembangan Kepulauan Arwah yang pernah dibuat Bapeda Rohil. Gugusan pulau ini terdiri dari Pulau Batu Adang, Pulau Pertandangan, Pulau Jemur, Pulau Tokang Mas, Pulau Sarong Alang, Pulau Labuan Bilik, Pulau Batu Belayar, Pulau Batu Mandi, Pulau Tukang Simbang, dan Pulau Tukong. Dari kajian yang ada, ditarik kesimpulan potensi Kepulauan Arwah sangat mendukung untuk dilakukan pengembangan. Berdasarkan tata letak dan sebaran pulau-pulau, maka Kepulauan Arwah dibagi menjadi dua kawasan pengembangan. Arah pengembangan dititik beratkan pada pariwisata yang berlandaskan berbagai aktivitas. Sebelum semua kegiatan pengembangan dilakukan, hendaklah terlebih dahulu perlu dilakukan penataan kawasan lindung untuk aktivitas di bidang perikanan tangkap. Kegiatan pengembangan dipadukan dengan wisata bahari. Pengembangan wisata budidaya dipadukan dengan wisata bahari. Pengembangan wisata bahari ditekankan berbasis masyarakat tempatan.
Guna mendukung program pembangunan, maka perlu dilakukan penataan dan perbaikan sarana pelabuhan. Pengembangan Kepulauan Arwah tidak boleh lupa dengan mempertimbangkan mempertahankan kondisi lingkungan. Pengembangan berkaitan dengan sarana dan prasarana. Untuk sarana prasarana pendukung, berdasarkan Master Plan Infrastruktur di Kepulauan Arwah dibuat Bapeda Rohil, kondisi pada aspek identifikasi wilayah seperti tanda batas wilayah laut atau base point di pulau terluar, Pulau Batu Mandi, Beach Smart atau BM, di Pulau Jemur dan Pulau Labuan Bilik, dan pelabuhan kapal nelayan yang kebetulan singgah di Labuan Bilik. Saat ini terdapat beberapa bangunan, diantaranya kantor pos pelabuhan perikanan Pulau Jemur di Teluk Labuan Bilik dan satu bangunan musola, rumah permanen tipe 36 dan sumber air bersih, air tawar dari sumur gali. Di Pulau Jemur ada pos TNI Angkatan Laut Dumai Posal Pulau Jemur. Di Pulau Batu Mandi ada mercusuar. Infrastruktur yang dibutuhkan: feri cepat untuk transportasi dari Bagansi Api ke Pulau Jemur, jembatan gantung, jalan semenisasi, sumur gali dan instalasi pompa ke atas bukit, bak penampungan air hujan, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air layak minum, RO system, tangki air, penahan tebing, perumahan, poliklinik, gensek, pembangkit listrik, tenaga surya. Sedangkan pengembangan untuk pariwisata dibutuhkan kantor pengelola, papan informasi, resort atau bungalow, sarana ibadah, musola, toilet umum, restoran, toko, gift shop, dan penyewaan alat selam atau pancing atau perahu pancing. Diperlukan juga pelestarian penyu hijau berupa penangkaran penyu, lokasi pengamatan penyu. Infrastruktur juga dibutuhkan untuk atraksi peninggalan budaya, penunjukan dan perbaikan lokasi. Di sini ada sisa peninggalan Jepang, Goa Jepang, Menara Suar dan Tapal Batas Republik Indonesia, Batu Panglima Layar, tempat sembahyang atau tepekong. Fasilitas yang juga dibutuhkan mendukung perdagangan perikanan tangkap berupa fasilitas untuk transaksi perdagangan lintas batas, fasilitas perikanan tangkap, gudang dan pendingin. Kemajuan zaman menuntut kawasan ini harus memiliki provider yang mau membangun tower telekomunikasi, karena kawasan wisata membutuhkan alat untuk berkomunikasi wisatawan dengan pihak keluarga. Meta, salah satu wisatawan asal rantau Parapat, Sumatera Utara, menyatakan kagum dengan keindahan Pulau Jemur, namun dia berharap agar jalan dari batas Sumut Panipahan diperbaiki karena mereka kesulitan bila melewati ruas jalan ini. Kemajuan zaman menuntut kawasan ini harus memiliki provider yang mau membangun tower telekomunikasi, karena kawasan wisata membutuhkan alat untuk berkomunikasi wisatawan dengan pihak keluarga. Meta, salah satu wisatawan asal rantau Parapat, Sumatera Utara, menyatakan kagum dengan keindahan Pulau Jemur, namun dia berharap agar jalan dari batas Sumut Panipahan diperbaiki karena mereka kesulitan bila melewati ruas jalan ini. Dia juga minta sarana pendukung penginapan, resort atau bungalow dibangun terlebih dahulu, sehingga jika wisatawan datang ada tempat menginap di pulau itu. Termasuk perlunya jaringan telekomunikasi, karena wisatawan butuh berkomunikasi di samping sarana dan prasarana lain. Memang masih butuh sarana dan prasarana, namun sebelum dilanjutkan untuk pembangunan, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan dukungannya. M. Yusuf, masyarakat Panipahan, mendukung rencana Pemkab Rohil mengembangkan Pulau Jemur menjadi wisata handal. Malang melintang cukup lama di Pulau Jemur, dia sudah merasakan bagaimana indahnya pulau itu. Bahkan dia tidak rela kalau pulau itu sampai jatuh ke tangan negara tetangga Malaysia.
apapun bentuk pengembangannya dia setuju. Terutama pengembangan itu diyakininya akan membawa dampak positif terhadap masyarakat Panipahan. Karena jika wisatawan datang, itu tidak hanya dari arah Baganza Api, tapi juga akan datang dari arah Panipahan. Maka masyarakat akan diuntungkan. Kemudian, pengembangan Pulau Jemur menjadi kawasan wisata tentu sedikit banyak bisa menjadi kawasan yang berbau judi atau terjadinya pelanggaran norma agama. Seperti di Bali, kawasan itu menjadi kawasan wisata. Masyarakat setempat tidak mempermasalahkan lagi adanya bule yang berjemur di tepi pantai menggunakan busana seadanya. Ketua Majelis Ulama Rohil, Dr. Anduswan Ahmad Saiful waktu itu menyatakan jika memang Pemkab Rohil ingin mengembangkan Pulau Jemur menjadi objek wisata handal, maka masih ditoleran. Karena dia membandingkan negara Malaysia saja yang fanatismenya cukup tinggi masih memberikan tempat beberapa lokasi menjadi kawasan judi serta kawasan wisata yang agak bebas. Berbicara dari kondisi di atas, Bupati Rohil Suyatno melihat secara langsung kondisi Pulau Jemur untuk merumuskan kebijakan pengembangannya. Dia berjanji akan membenahi dan menjadikan gugusan pulau itu menjadi wisata handal di Rokan Hilir. Karena sudah banyak yang datang dan pulau itu dianggap satu-satunya aset yang dimiliki Rohil dengan pemandangan alam yang begitu indah sehingga perlu dipertahankan. Makanya katanya secara tiba-tiba dia datang situ dengan mengajak masyarakat dengan melihat Pulau Jemur, masyarakat yang tinggal di Kota Medan sebaiknya bisa menceritakan bagaimana Pulau Jemur itu, katanya. Untuk sarana, sekarang sudah ada dermaga apung dan memang masih butuh resort, bungalow atau tower untuk telekomunikasi, air bersih, listrik, tenaga surya, bahkan perlu kereta gantung seperti yang ada di Malaysia dan Singapura. Pengembangan itu butuh modal, maka Pemkab Rohil membuka diri jika ada investor yang mau menanamkan modalnya. Ketua DPRD Nasruddin Hasan waktu itu juga mendukung jika dibangun kereta gantung menghubungkan gugusan pulau, diantaranya dari Pulau Jemur ke Labuan Bili. DPRD katanya mendukung dibangun kereta gantung.